Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ardi Seto. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menginstal Jupyter, ya, Jupyter Notebook pada macOS Big Sur. Oke, yang pertama kita harus menginstal Python di dalam mesin kita, ya, di macOS kita. Saya merekomendasikan package berupa Mini Conda. Ya, ini merupakan salah satu distribusi minimalis dari Conda, ya, selain Anaconda. Jadi Anaconda itu versi yang full package-nya, banyak sekali paket-paket yang sudah terinstall di sana dalam distribusi itu. Tapi kalau Mini Conda ini versi minimalisnya. Ya, menurut saya ini yang cukup bagus lah, ya. Maksudnya tidak terlalu besar size-nya. Jadi kita bisa menginstal atau memilih package-package yang kita butuhkan. Oke, langsung masuk ke situsnya, ya. Mini Conda, searching aja di Google, nanti akan diarahkan ke dalam website ini. Kemudian kita langsung fokus pada installer yang harus kita download. Jadi ada dua versi, ya, dari Mini Conda ini. Yang pertama versi Python 3 dan yang kedua adalah versi Python 2. Hindari menggunakan Python 2 kecuali memang masih ada modul atau library yang dibutuhkan berjalan di atas Python 2. Tapi rekomendasi saya silakan install yang Python 3. Kebetulan dalam Mini Conda yang kali ini yang akan kita download adalah Python versi 3.8. Ada dua versi, yaitu yang versi bus dan versi package. Saya sarankan untuk download yang versi package saja, yang PKG sebesar 62 MB. Silakan diklik, nanti otomatis akan langsung terdownload, ya. Oke, bagian ini saya skip. Saya sudah punya filenya. Ini sudah saya download tadi, sudah selesai. Kemudian cara instalasinya juga sangat mudah. Teman-teman tinggal double klik saja atau klik kanan dan open file installer tersebut, sehingga akan muncul proses untuk instalasi. Ya, kita tinggal continue. Kita tinggal agree dan kemudian klik install. Nah, berhubung saya sudah install sehingga proses ini saya bisa lewati, ya. Teman-teman harus klik install. Nanti proses akan berjalan secara otomatis hingga selesai. Oke, saya tutup. Kemudian langkah selanjutnya berarti kita sudah menginstal Mini Conda di dalam mesin kita atau di dalam macOS kita. Kemudian teman-teman silakan buka terminal. Nanti secara otomatis di bagian depan dari username kita yang ada di Mac itu ada tulisannya dalam kurung base. Ini artinya virtual environment yang dibawa sama si Mini Conda itu sudah diaktifkan secara langsung, ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah saya rekomendasikan untuk membuat environment sendiri. Jadi jangan bercampur dengan environment utama. Langkah yang atau perintah yang bisa diketikkan adalah kita membuat sebuah environment dengan nama Jupyter Env, ya, dengan Python yang terinstall di dalam environment tersebut adalah Python 3.8. Setelah itu kita enter, kemudian prosesnya kita enter atau kita pilih Y dulu, pencet Y, kemudian enter. Secara otomatis nanti proses akan berjalan sendiri, tunggu hingga selesai, dan kita bisa langsung mengaktifkan environment yang telah kita buat dengan perintah yang sudah ditampilkan pada terminal tersebut, ya. Dengan mengetikkan Conda activate Jupyter Env, nanti secara otomatis environment yang aktif, ya, tulisan base di depan itu akan berubah. Nah, dengan begini kita sudah masuk ke dalam environment yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya clear dulu. Nah, sekarang langkah untuk menginstal Jupyter bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan perintah. Kemudian dia secara otomatis akan mendownload dari situs Jupyter atau repository dari si Conda. Kemudian ditunggu prosesnya. Ini mungkin memakan waktu yang mungkin tidak sebentar, ya, tergantung dari
kecepatan internet dari teman-teman semua. Oke, kita tunggu hingga selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Bagaimana cara mengecek apakah Jupyter yang kita install sudah terinstall dengan benar atau sudah terinstall dengan baik di macOS kita? Nah, terlihat di sini ada paket yang namanya Jupyter ya. Banyak ya, Jupyter Client dan Jupyter Lab dan seterusnya. Ini artinya Jupyter sudah terinstall pada mesin kita. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil Jupyter agar aktif? Kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, secara otomatis browser akan mengarahkan link ke Jupyter yang telah kita aktifkan. Nah, dari sini teman-teman kemudian bisa membuat script Python dan seterusnya. Saya akan contohkan sebuah contoh yang sederhana ya. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah atau masuk ke dalam folder dokumen. Kita beri akses dulu. Kemudian di sini saya ingin membuat sebuah file dengan cara klik file, new, kemudian pilih dengan notebook. Kemudian kernel yang dipilih apa? Misalnya di sini saya hanya terinstall Python 3 saja, berarti hanya pilihannya hanya Python 3. Kemudian select dan kita bisa merename-nya dengan cara rename notebook. Misalnya saya mau kasih nama dengan tes. Oke. Nah, misalnya saya ingin menggunakan sebuah library. Bagaimana mengeksekusi ini? Tahan Shift, kemudian tekan Enter. Oh, ternyata ini ada permasalahan. No module name NumPy. Jadi NumPy ini belum kita install. Ya, ini belum kita install. Mungkin bisa kita lewati. Kita harus install dulu NumPy-nya ya. Oke, mungkin contoh yang lain. Saya akan mencetak sebuah kalimat ya atau hello world. Eksekusinya dengan cara Shift Enter ya, seperti itu. Atau bahkan kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian eksekusinya dengan cara Shift Enter, hasilnya sama. Mungkin itu saja tutorial menginstal Jupyter pada macOS. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kesulitan atau masalah, silakan komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.